Berarti Misalkan mungkin bisa sedikit diceritakan awalannya dulu nih untuk gugatan perceraiannya itu kapan dimasukkan dan apa sih penyebabnya? Gugatan dimasukin tanggal 31 Maret ya, 31 Maret ke PN Selatan. Kenapanya ya mungkin percekcokan yang membuat seperti tidak bisa dilanjutkan gitu. Permasalahan apa sih Bang Okan sebenarnya? Oke, masalah apa ya? Ya kalau di materi tadi seperti Okan bilang, memang saya cuman menyampaikan adanya percekcokan yang terus menerus. Kedengaran nggak suara saya? Dengar. Percekcokan terus menerus itu seperti apa nih Bang Okan? sejak kapan sih Mas juga? Ya intinya kan perbedaan prinsip, cara berpikir, cara mengambil keputusan yang terus menerus selama berumah tangga, yang dimana sudah ada proses ya, coba saling memahami apa bla bla bla, tetapi karena perbedaan yang terlalu signifikan yang membuat suasana rumah tangga ini tidak begitu sehat ya gitu loh. Sudah mencoba yang terbaik, sudah usaha, tapi pada akhirnya sepertinya prinsip itu tidak bisa diubah gitu. Jadi gue berkonsultasi sama Pak Ranto untuk apa sih untuk yang terbaik ini supaya semuanya bisa baik-baik saja ya kan. Jadi ya terjadilah hari ini gitu. Berarti dari awal pernikahan itu emang udah beda prinsip gitu? Ya sebenarnya setiap rumah tangga itu tidak mungkin sama, pasti namanya dua kepala bergabung jadi satu, pasti ada perbedaan-perbedaan yang dimana kita harus saling memahami dulu pada awalnya ya kan, saling mengerti, membiasakan diri. Tapi dengan waktu berjalan seperti banyak sekali perbedaan-perbedaan antara gue sama dia yang jadi jadi berdampak ke semua aspek gitu loh. Perbedaan yang paling besar sampai akhirnya memutuskan berpisah itu apa sih? Sebenarnya lebih ke perbedaan cara berpikir dalam segala hal ya. Nah, itu sih yang paling penting sih, karena kalau berumah tangga ini cara berpikir benar-benar berlawanan arah, susah gitu. Jadi ya tidak ada yang mau seperti ini, tetapi proses ini sudah dipikirkan matang-matang ya, pastinya untuk kebaikan semuanya gitu. Berapa lama itu Bang buat berpikir sampai akhirnya memutuskan oke, kita udahan? Butuh waktu berapa lama? Lumayan ya kan. Tahunan? Proses gue kan baru 2 tahun sama dia. Kalau tahunan kayaknya gue udah nikah 10 tahun ya, karena baru, tapi ya dengan waktu yang tidak segitu lamanya, tapi sudah kelihatan awalnya seperti apa. Bang, klimaksnya di mana sih masalah? Klimaks. Brother, klimaksnya. Klimaksnya ya beberapa bulan terakhir ini lah, ya kan? Bulan terakhir ini yang membuat banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang terjadi yang bertentangan lah sama batin. Apa itu? Ya itu cara berpikir, cara apa ya, maksudnya semua hal, cara berpikir, cara bertindak, cara membangun satu rumah tangga atau apa gitu. Jadi pola berpikir sih, prinsip hidup mungkin yang beda. Bang, termasuk dalam prinsip dalam membesarkan anak? Ya itu juga maka tadi gue bilang kan, cara prinsip
hidup dalam membangun rumah tangga dan cara mendidik dan membesarkan anak. Itu juga salah satu faktornya. Untuk pisah rumah sendiri udah berapa lama, Mas? Pisah rumah ya semenjak gugat cerai, untuk kenyamanan bersama dalam posisi ini supaya tidak ada hal-hal yang menambah buruk. Jadi kita lihat keluarga sama itu. Bang, mengenai kabar Lisaci yang melakukan kekerasan terhadap anak sendiri bagaimana, Bang? Kalau itu kan proses di Polda ya, kita tidak boleh mendahului abang-abang kita di sana. Jadi kalau soal itu kita tunggu aja, kita tunggu hasilnya seperti apa ya, saran saya. Karena kalau itu kan masih proses nih, jadi kalau kita bikin konklusi juga nggak etis juga buat mereka. Jadi biarkan, kasih mereka waktu. Nanti begitu sudah ada putusan, sudah ada jawaban gimana, nah enak ngomongnya gitu. Bang, tapi maaf ya Bang, maksud saya, abang melihat sendiri gak sih ada kekerasan itu terhadap anak abang gitu Bang? Kan abang serumah nih, Bang. Sama ini Bang, Sama apa? ini. Kalau bisa dijawab. Ada kecurigaan Ada nggak curigaan mungkin? abang pernah lihat sekali atau 2 kali gitu Bang? Biar kita tahu gitu Bang. Gimana aja, kayak gue bingung gue. Pernah tuh tidak? Gini aja, kesimpulannya, sorry gue nggak bisa ngomong. Ya Bang, buka aja Bang. Jadi gini, kesimpulannya memang ada yang melandasi sampai beliau mengambil titik kesimpulan melakukan gugatan terhadap perceraian tersebut. Nah, dasarnya mungkin kami nggak bisa jelaskan seperti yang selalu saya katakan bahwa ini kan tertutup sebenarnya. Nah, mengenai hal-hal yang tadi Pak Okan sudah sampaikan itu sebenarnya kan sudah terbuka juga ke publik. Mungkin yang kalau kalian mau menanyakan yang lebih jelasnya hal apa, apakah kalian sudah ada mendengar dulu sebelumnya di Polda mengenai kasus ini? Saya tanya lagi. Sudah. Sudah. Ada laporan dari mantan istri Mas Okan, Ibu Vivian, kalau memang melaporkan ada tindak kekerasan terhadap anak. Bagaimana hitungan kita konfirmasi dari hasil? Oh, kalau itu ya mungkin bisa ditanyakan si pelapornya Bu Vivian. Ya memang kalau dia ada melaporkan, saya nggak tahu, tapi yang jelas klien saya ada menerima panggilan, itu aja terhadap kasus itu. Jadi saksi atau gimana Bang? Iya. Jadi saksi. Saksi. Nah itu berarti gimana yang pertanyaan saya? Abang sendiri nggak pernah melihat atau gimana gitu? Kaget nggak sih Mas harus dipanggil atas kasus ini? Kalau kaget sih ya cukup lumayan sih ya. Yang pasti adalah begini, gua ini tiap hari bekerja, ya kan, keluar kota dan menghabiskan waktu di kantor. Apapun yang gue kerjakan selama ini adalah untuk kebutuhan Jaden, anak gue, dan keluarga gue. Itu pasti. Jadi prioritas utama gue emang ke anak gue dan keluarga gue. Itulah semua tugas suami seperti itu. Jadi gue rasa semua orang tahu bagaimana gue sayangnya sama anak gue, bagaimana gue sangat menjaga dia dan mau Jaden itu tumbuh menjadi anak yang baik. Jadi apapun yang gue kerjakan selama ini semata-mata untuk keluarga gue dan untuk dia. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat dia tidak yang seharusnya, pasti kita lagu ngerok dulu nih. Kita ngerok dulu bentar ya kan. Ya pegang-pegang begini ya kan. Lanjut. Ayo lanjut Bang. Ya lanjut Bang. Ya. Jadi Jaden ini adalah satu kesatuan sama gue. Jaden ini bukan pilihan. Dia satu kesatuan sama gue. Dia hidup gue, dia nyawa gue, dia segala galanya buat gue. Itu pasti.
prioritas gue adalah membahagiakan dia dan keluarga gue pastinya gitu. Jadi itu yang terpenting sih yang teman-teman harus pahami. Kakak tahu kabar ini pertama kali dari mana sih? Karena kan kalau Mbak Vivian tahu dari sekolah ya. Kalau Kakak sendiri bagaimana? Dari sekolah ya, semua berawal dari sekolah. Dari sekolah, disitulah baru berkembang gitu loh. Ya, dari sekolah. Berarti dikabarin juga dari pihak sekolah. Bang, kalau udah benar kabar di sekolah berarti kan abang juga sudah melihat dong, maaf ya bekas ada lukanya kan saya baca di memar. Iya, ada memar Abang biru, pernah Bang. juga yang tadi saya tanya, abang pernah melihat juga gak sih di rumah atau karena abang kesibukan di luar rumah atau Ada kecurigaan nggak sih selama ini Bang di rumah? Gimana bang? Kalau gua anaknya cerita sendiri gitu, Bang. Iya. Jadi gini, kalau soal memar-memar, hampir setiap hari gue menanyakan kejadian. Begitu gue pulang kerja, gue pulang kantor, gue tanya, Boy, kenapa Boy? Ini kok ada kaki memar biru? Dia selalu menjawab, Dedi, aku main bola jatuh, Dedi. Atau ketendang teman, atau main basket dan lain-lainnya. Gue sebagai laki-laki, dan anak gue laki-laki, mendengar kata-kata, aku jatuh main bola, itu hal yang normal. Jadi gue ya udah, itu sering gue tanyakan. Boy, kenapa Boy begini? Jatuh main bola, Dedi. Kesandung lah, kepleset lah, itu semua. Jadi karena Jaden juga jawab seperti itu, oke, gue bilang, karena di rumah gue ada 6 orang, karyawan ada 6 orang. Jadi menurut gue kalau ada satu hal yang aneh-aneh pasti pada ngomong gitu, ayo kan simple gue orangnya. Ayo udah, jalan terus. Saya pada saat biru-biru pun ya gue percaya ya main bola. Guru pun tanya ya, kata Jaden jatuh main bola. Berarti memarnya nggak cuma itu doang ya, Bang? Masa sebelumnya ada lagi apa gimana? Emang dia sering memar di kaki, yang dimana kan yang namanya orang anak kecil, gue pikir kan main bola, tendang bola. Nah, ada lagu lagi, banyak iklan di sini, nggak apa-apa, berarti kok bagus programnya. Gitu, jadi pada prinsipnya kan gue sering nanya. Gue salah. Gue sering nanya begitu. Jadi berkembangnya seperti ini pun membuat gue kaget pastinya, gitu. Dan dengan waktu berjalan, ya semua jadi terbuka, semua jadi transparan, jadi gue tahu apa yang terjadi. Gitu. Bang, itu pas pertama kali melihat menanyakan kejadian memar itu pas sebulan lalu, berapa bulan yang lalu, terus pas puncaknya abang melihat benar-benar parah, udah nggak beres nih, kapan itu? Ya pada kemarin itu lah. Pokoknya berapa lama inilah, belakangan ini aja gitu. Minggu ini? Ya intinya adalah, maksudnya Pertanyaannya lebih dari penyidik. iya, intinya sekarang pokoknya karena ini sudah transparan, ya kan, orang-orang rumah juga sudah pada sharing, apa semua sudah terbuka, ya makanya gua mengajukan karena ketidaksepahaman, perbedaan prinsip dalam segala hal, makanya gua pikir udah bisa diteruskan lagi. Mas Okan, tapi si Li sendiri temperamen nggak sih, Mas? Jadi temperamen nggak ya? Temperamen nggak, bro? Gue bukannya satu rumah. Iya. Pada intinya adalah, ya tadi gua bilang berkali-kali, ya reasonnya adalah prinsip hidup, cara berpikir, cara mendidik, semuanya berbeda, berlawanan. Kalau bilang tempat outlet itu semua tergantung orang yang menilai. Itu ya pasti. Kalau kan berarti Jaden ini diurus oleh Lee-nya langsung. Karena kan kalau kan bilang tadi pergi kerja keluar kota. Ya kalau lagi kerja ya pasti kan yang di rumah, iya kan? Memang ibu. Gitu. Iya. Tapi kalau gua lagi nggak kerja, lagi weekend, lagi pas itu ya gua pasti sama di rumah. Gua tuh kalau nggak kerja gua di rumah. Gua nggak ngumpul-ngumpul, hemat nggak pernah gua. Prioritas gua kerja sama keluarga. Itu udah prioritas utama gua. Di rumah katanya di rumah. Ya biasa lah, main game, nonton, atau kita ke mall, nonton, makan ya biasa. Normalnya aja. Selain melihat adanya memar-memar di tubuh anak sendiri, ada kecurigaan lain nggak sih Kaukan, atau mungkin anak menjadi lebih pendiam atau bagaimana gitu? Oh dia ceria orangnya, jadi ceria, bikin TikTok dan semuanya.
Jaden tuh orang yang baik sekali, orang yang lemah lembut, murah senyum, sosialisasi juga baik sekali, sama orang-orang rumah juga sangat apa ya, sangat welcome lah. Jaden itu sangat orang yang baik. Makanya iya, sama mbaknya dekat sekali. Jadi curhat semua sama mbaknya, karena kan jemput sekolah sama susternya, ya kan. Jadi sebenarnya yang tahu semuanya itu orang rumah. Suster-suster ini yang tahu benar-benar bagaimana Jaden di rumah. Gitu. Kenapa sama Ali sendiri dekat nggak sih sama ibu tirinya itu? Ya, dibilang dekat ya karena serumah, ya deket-deket aja, ya kan. Lengket sampai curhat-curhat gitu juga nggak sih? Kalau curhat gua nggak tahu ya. Yang gua tahu dia sering curhat sama mbak-mbaknya, ya kan. Sering dibawa, ya kan, sering diantar sekolah, apa jemput. Kalau nganter 95% gue yang nganter pagi-pagi. Cuman kalau jemput pulang biasa sama mbaknya. Nah disitulah banyak cerita, curhat, apa semua gitu. Jadi ya mereka ini yang tahu persis bagaimana Jaden di rumah. Berarti saksi kuncinya mbaknya dong ya? Iya bang. Sorry, saksi kunci di mana nih? Ini perkara perceraian atau apa nih? Ini Enggak, kekerasan terhadap kemana nih larinya? Anak-anak bang. Kekerasan terhadap Hah? anak. Anak-anak. Itu tadi jawabannya udah diklarifikasi belum ke laporannya di Polda nih gimana gitu loh. Iya, soal kekerasan kan masih bentuk laporan kan, gitu. Masih dalam lidik. Masih dalam lidik. Yang pasti adalah perceraian ini yang paling itu adalah percekcokan, ya kan, perbedaan prinsip. Kalau soal kekerasan itu kan lagi dilidik sama pihak polisian, kita tunggu. Nah, jadi step by step nih supaya nggak repot gitu loh. Oke bang, Abang untuk sempat sidang bertanya- pertama kan mediasi nih bang. Ada niatan untuk rujuk atau terus berlanjut? Ada Rujuk mediasi, apa lanjut? rujuk atau berlanjut untuk jalur perceraian? Nah ini baru pintar. Nah, ini baru mantap. Satu nomor satu nomor. 5. Ya kita lanjut lah pastinya. Kita lanjut. Soal tudingan perceraian ini karena suka sesama jenis itu gimana sih bang? Kalau gue yang jawab suka. Sorry, soalnya itu kan yang gugat cerai kan Oka. Jadi dasar gugatannya ya pasti nggak mencakup kayak begitu, kecuali yang menggugat dari pihak si istri, ya boleh dia mencantumkan itu, kan ini kan enggak. Yang menggugat kan adalah Oka. Nah alasan gugatan kita tadi Oka sudah sampaikan bahwa terjadi percekcokan terus-menerus yang tidak bisa menyatukan lagi kehidupan rumah tangga. Nah, Berarti disangkal ya bang ya? nggak disangkal, ya gugatannya nggak ada itu bicara itu gitu. Tapi merasa dirugikan nggak sih dengan adanya kabar seperti itu? Iya bang. Nah, jadi gini, namanya polifigur, kita nggak bisa berharap satu Indonesia berpikir yang kita mau. Kita mesti hargai setiap orang punya penilaian. Yang bisa menilai siapa gua adalah orang-orang terdekat gua, teman-teman gua, dan lingkungan gua. Jadi kalau gua harus mendoktrin semuanya, lu harus berpikir seperti yang gua pikir, nggak mungkin. Orang itu punya hak untuk berpikir. Yang pasti kita harus fokus dengan orang sekitar kita, gitu. Karena kalau ngikutin rumus itu nggak ada habisnya. Yang penting kita benar, ya kan? Dan orang-orang sekitar gua tahu siapa gua, background gua siapa, gua suka sama apa, ya kan? Itu aja yang gua pikirin. Yang lainnya nggak, hidup itu sudah banyak yang harus kita pikirkan. Kalau kita mesti pikirin terus yang orang pikirin, ya bagaimana? Kita nggak bisa, kita mesti hargai dia. Mungkin aja dia nggak suka sama gua, ya kan? Jadi ngomong gimana bisa aja. Tetap kita mesti hargai. Gitu. Tapi kalau dia kayak begitu tadi yang kamu bilang, Mas, gue takut juga sama dia. Nah iya, deket-deket dia takut. Nggak ada kabur lagi, sangka ntar gua suka sama dia. Kalau saya runutnya, kan sekitar 9 Maret ya, Mbak Vivian melaporkan ya terhadap kejadian ya. Terus abang baru bereaksi tanggal 31 Maret ya, gugatan cerai. Abang sendiri tahu gak sih cerita dari suster-suster Mbak, atau abang sendiri cari tahu permasalahan kenapa nih jadi ngomong? Makanya abang memutuskan di 31 Maret itu puncaknya. Oke. Gimana? Waduh, pertanyaannya bisa di
intinya ada alasan yang membuat Okan sampai pada titik tersebut gitu loh. Makanya Okan mengambil kesimpulan sampai menyelesaikan perjalanan rumah tangga dia untuk dia lakukan gugatan perceraian. Saat sampai di titik tersebut, Kak Okan nyangka nggak sih kalau istri Kak Okan sendiri yang gitu sama anak? Karena selama ini yang kita tahu hubungan rumah tangga Kak Okan selalu adem-adem aja, happy-happy aja gitu kan ya? Bagaimana Kak? Ya intinya biarkanlah kita tunggu proses itu, ya kan? Proses sidang itu kan nanti juga kan berkembang waktu. Ini kan kita kan gak wawancara terakhir dan pertama kan, pasti ada lagi wawancara-wawancara lainnya, ya kan? Besok pun ketemu pasti minta wawancara lagi. Jadi kita nikmatinlah proses ini. Kalau semua ditanya hari ini, nanti besok kalian gak wawancara lagi, udah tahu semua, ya kan? Jadi biarkanlah sekarang ini proses cerai karena percekcokan, besok mediasi, agenda sidang mediasi, biarkanlah itu dulu yang berkembang. Tapi dari situ kan ada hasilnya, kita ketemu lagi, ya kan? Gitu. Jadi berapa bang sidangnya? Bang, sedikit bang, kalau ngopi udah lewat tahun nih. sedikit bang. Kan yang setahu gua, Lu tadi banyak Bu, dikit aja udah banyak. Udah mas, udah mas. net buat net. Oke. Biasa. Oh, iya. Nah, setahu gua kan, kejadian dulu kan masih kecil kita pernah liputan di rumah sama yang di rumah dulu sama Mbak Titin. Itu sangat periang, sangat dekat sekali sama gua yang pernah ketemu. Masa sih kejadian nggak pernah benar-benar cerita sesungguhnya. Nah, Aku sempet diinin, nanya nggak aku sih bang diinin, ya, aku diinin, sama aku anak, kenapa diinin, anak gitu. bohong gitu? Aku diinin, ayo itu Itu mesti pelan-pelan dong, bertahap-tahap. Yang kita nggak boleh push begitu, ya kan? Makanya sekarang selesaikan dulu masalah gue. Nanti pelan-pelan kejadian sudah mulai baik lagi, sudah mulai itu baru jangan anak pasti nggak boleh bicara begitu. Nggak boleh. Ini maksudnya jadinya ngomong sendiri gitu ke abang saking dekatnya gitu. Pernah nggak? Oh. Saya besok Bisik-bisik nih. Bisiknya agak keras kok bisik-bisik. Sisanya besok Daus. Iya. Pokoknya itu kan Bang Yusri kan juga udah ngomong kemarin kan, Bang Yusri udah bikin pernyataan kan. Jadi ya gua rasa sudah cukup lah dari pihak Polda. Yang penting di sini gua fokus adalah fokus perceraian dulu. Ya yang lain-lainnya bertahap karena kalau semua dipikirin guanya nggak kebendung pikiran gua. Dikit-dikit ya. Boleh banyak nggak apa-apa. Bang, berarti jadian benar sekarang udah ke Mbak Titin ya? Sejak Kondisinya sekarang seperti apa? laporan pertama. Untuk sementara waktu ya pasti di Vivian dulu untuk karena kan gue lagi membenahi ini semua kan. Ya, sejak tanggal berapa? Pas bulan. Lupa gue, pokoknya sekarang sama Vivian lah udah. Ada sebulan. Nggak ngerti detail apa. Kayak emak gue lo detail. Ya, gimana ya, ada lagi? Tapi dengan Ibu Masokan sendiri, Hmm. LS gimana hubungan Mas dari awal? Yang mana? Baik-baik aja. Nyokap gue Iya. yang di Turki. Nah, Waduh, itu juga repot. Panjang. Waduh. Sabar ya Masokan. Itu ya itu juga sedikit ada insiden juga kan masalah postingan itu. Nyokap gue sempat marah sama gue. Kenapa mama dibawa bla bla bla. Makanya kan mungkin teman-teman sudah lihat ada minta tolong dihapus dari situ, jangan dipesertakan seolah-olah mendukung dan semuanya. Tapi seperti dia sudah delete itu semua. Ya karena kalau gua tersakiti pasti nyokap gua jadi tersakiti terasa kan, karena di nyokap gua mau gua seneng, cucunya seneng. Jadi ya doain yang terbaik aja lah.